الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم ثم أما بعد. Duduk seperti ini terasa seperti syekh-syekh di Mesir, Pak. Baru pertama saya duduk seperti ini di instansi. Sebelumnya pernah juga di Masjid An-Nur, namun ada meja kecil di depan. Nah, ini ada meja, Masya Allah, kecil juga tapi tinggi. Syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Satu nikmat yang betul-betul kita rasakan pada saat sekarang adalah nikmat sehat. Saat pandemi COVID-19, wallahu a'lam kapan akan selesai. Gara-gara COVID, kajian pun berhenti. Alhamdulillah, kita mulai lagi kajian. Mudah-mudahan COVID cepat Allah angkat, karena saya yakin adalah merupakan salah satu daripada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak tampak. Jadi kesehatan yang Allah berikan ini jadikanlah sarana untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, sehingga layak Allah menjaga kita, layak Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita. Salawat beriring salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah Masjid Ad-Diya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya tidak berbicara tentang Khandaq, tapi saya akan berbicara tentang yang lain, tapi masih berkaitan dengan kajian kita sirah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jika saya tanya kajian yang lalu itu isinya apa, saya yakin Bapak ingat saat itu. Sekarang wallahu a'lam. Maka di sore yang mudah-mudahan Allah turunkan berkahnya dan turunkan rahmatnya, hujan turun di hari ini, dan ini adalah salah satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan menyampaikan tentang hal yang terjadi sebelum beberapa peperangan, hal-hal yang dipersiapkan oleh Rasulullah SAW sebelum perang terjadi. Seingat saya terakhir saya sampaikan tentang perang Badar, namun tidak selesai. Namun kita akan menyampaikan sesuatu yang terjadi sebelum perang-perang, baik itu Badar, Uhud dan seterusnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah Masjid Ad-Diya, Rasulullah sampai di kota Madinah. Di antara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan paling utama adalah mendirikan masjid, dan kita tahu itu tanah yang dimiliki untuk pembangunan masjid itu adalah tanah yang dipunyai oleh dua anak yatim. Dua anak yatim ini ingin berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun Rasulullah menolak diberi. Rasulullah ingin membeli. Maka dibangunlah masjid. Yang ini menandakan pemimpin yang baik, tentunya di kalangan muslimin lah, perhatiannya yang utama adalah kepada masjid. Baik itu pemimpin negara, baik itu pemimpin daerah, ataupun pemimpin instansi. Jika kita melihat sedih kalau seumpamanya musola atau masjid itu di tempat parkir. Ada nggak musola atau masjid di tempat parkir? Di sini nggak ada, tapi ada di tempat-tempat yang gedungnya besar, ada masjid, ada musola, namun di tempat sedih kita melihatnya. Kita contoh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pemimpin mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama dilakukannya adalah pembangunan masjid.
dan hingga sekarang masjid itu bisa kita kunjungi. Namun sekarang tunggu dulu ya Pak ya, Indonesia termasuk yang belum dibolehkan untuk pergi. Bukan tidak boleh, tapi belum. Kalau kita katakan tidak boleh, selesai. Namun kita katakan belum boleh umroh. Beberapa negara yang belum dibolehkan untuk umroh, masjidnya ada hingga sekarang. Lalu yang kedua dilakukan Rasulullah SAW adalah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan al-ansar. Begitu hendaknya pemimpin. Pemimpin apa saja dia persaudarakan, dia tumbuhkan rasa ukhuwah. Terendah daripada derajat persaudaraan itu adalah salamatus sadr. Kalau kita merasa bahwasanya kita ini bersaudara, maka yang paling rendah derajat orang yang bersaudara itu adalah salamah, selamat, sodar, dada, lapang dadanya dengan saudaranya. Kalau ada iri kepada saudaranya, tingkat terendah daripada persaudaraan tidak dapat. Bagaimana mau kepada tingkat paling atas dari persaudaraan? Apa itu? Thiqah, ithar maksud saya. Tingkat tertinggi dari persaudaraan itu ada ithar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap penduduk kota Madinah. Mereka ithar, Pak. Jadi tingkat tertinggi itu ithar. Apa itu ithar, Ustaz? Ithar itu adalah sesuatu yang kita butuhkan, dibutuhkan juga oleh orang lain. Kita serahkan sesuatu ini kepada saudara kita. Itu namanya ithar. Sama-sama haus, tingkat hausnya sama, tapi yang punya air saya. Kawan saya haus juga, sama tingkat hausnya. Maka saya berikan air ini kepada teman saya atau saudara saya. Itulah yang disebut dengan ithar. Namun jangan harap untuk sampai kepada tingkat persaudaraan paling tinggi jika lapang dada kita masih belum, jika masih ada iri, jika masih ada kemarahan kepada saudara kita, khususnya dengki ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah SAW membuat peraturan, dan peraturan ini berlaku untuk semua, tidak pilih-pilih, tidak pilah-pilah. Karena Rasulullah SAW adalah sosok yang adil dalam tindakan. Bahkan Rasulullah SAW suka dengan keadilan. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyampaikan sebuah hadis, sungguh manusia akan celaka. Innama ahlakal ladzina min qablikum. Sesungguhnya ahlaka, binasa orang-orang sebelum kamu. Siapa mereka, Pak? Idza sariqa minhum ad-dha'if. Idza saraqa yasriqu. Idza saraqa minhum ad-dha'if aqamu alaihi al-had. Kalau orang lemah mencuri, dijatuhkan hukuman. Idza saraqa minhum asy-syarif tarakuh. Jika orang mulia, terhormat, pejabat mencuri, sekarang bahasa mencuri korupsi. Mencuri, Pak, bukan korupsi. Maliang kata orang Pekanbaru. Sesuatu yang tidak baik sebut saja, jangan dihalus-haluskan. Ketika pejabat, orang-orang terhormat, orang mulia mencuri, taraku, dibiarkan dia, tidak dijatuhkan hukuman. Binasa, akan banyak cobaan, akan banyak hal-hal yang Allah akan turunkan, wal'iyadzubillah. Dan kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau anna Fatimah binti Rasulillah saraqat laqata'tu yadaha. Kalau seumpamanya Fatimah anak Muhammad mencuri, saya potong tangannya. Fatimah anak Rasulullah SAW, jika mencuri, itu kata Rasulullah SAW, bentuk penegakan keadilan. Jadi dibuat peraturan untuk ditegakkan keadilan. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah SAW di masa-masa berada di kota Madinah, Rasulullah adalah seorang pemimpin. Dan ini adalah sebuah negara. Sehingga yang berdakwah itu bukan lagi orang. Yang berdakwah itu adalah negara.
Ketika Rasulullah berada di kota Makkah, yang berdakwah siapa Pak? Negara? Enggak, orang. Betul orang di Madinah, namun ada payungnya, yaitu negara. Ketika di kota Madinah, apakah Rasulullah SAW mudah untuk menyampaikan dakwah? Mudah, iya. Namun menghadapi banyak cobaan. Bilal bin Rabah, Abdullah bin Mas'ud, dan sahabat-sahabat, bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu enggak lepas dari penyiksaan. Sampai pingsan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dalam riwayat tak nampak lagi hidung dari wajahnya. Begitu cobaan yang dihadapi. Siapa yang melindungi? Ya sendiri aja. Ketika Bilal bin Rabah disiksa, siapa yang bisa membantu? Ya yang kuat saja, yang mampu saja. Dan Bilal dibantu oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan membayar sekitar 1,2 M, membebaskan Bilal bin Rabah dari penyiksaan Umayyah bin Khalaf sendiri. Namun di kota Madinah, Masya Allah, ini adalah sebuah negara, dan yang berdakwah adalah nantinya negara. Jikalau salah satu daripada sahabat Rasulullah SAW ada yang disiksa, ada yang ditawan, maka yang bergerak adalah negara yang mempunyai pasukan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW ketika berada di kota Madinah, selain 3 tadi yang saya sebut, mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama adalah sensus penduduk. Sensus penduduk, iya. Berapa jumlah orang-orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Berapa orang ini yang mengucapkan syahadat? Berapa orang yang sudah masuk Islam? Sudah masuk Islam sekitar 5.000 orang. Baik, dari 5.000 orang ini, siapa yang pandai menggunakan alat-alat perang? Panahkah? Tombakkah? Siapa di antara mereka yang pandai berkuda? Itu dilihat lagi. Ataupun sebelumnya, di antara orang-orang yang mengucapkan syahadah ini, mana yang komitmen dengan syahadahnya? Mana yang benar-benar komitmen dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Komitmen sholat 5 waktu, komitmen untuk bertutur kata baik, kan begitu Pak ya? Kita kan ucapkan syahadah. Namun kalau di sensus, kalau seumpamanya dianalisis berapa orang ini dari jumlah yang mengucapkan syahadah umat Islam ini, yang ke masjid berapa orang? Nah, sudah mulai itu, ada yang ke masjid, ada yang tidak. Di antara yang ke masjid, siapa di antara mereka yang sesudah sholat langsung kabur? Siapa di antara mereka yang tetap bertahan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa? Nah, itu kan tingkat manusia. Sehingga Rasulullah SAW, siapa dari orang-orang bersyahadah ini yang komitmen dengan keimanannya? Yang kedua, siapa di antara mereka yang hebat menggunakan alat perang? Rasulullah SAW mensupport para sahabat, Bapak Ibu, untuk yang pandai menggunakan alat perang, maka latihlah dirinya untuk lebih menguasai. Bukan hanya itu, mengajari orang-orang yang tidak bisa. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, siapa yang pandai menggunakan anak panah lalu ia tinggalkan, maka ia bukan termasuk dari golonganku. Itu Pak. Jadi kenapa? Karena hal itu penting. Di negara perlu satu kekuatan, tidak hanya kekuatan iman di dalam diri, itu perlu iya, namun perlu kekuatan fisik. Lalu apalagi? Kekuatan menggunakan alat-alat jika terjadi nanti serangan. Na'udzubillahi min zalik. Walaupun nanti kita mengikuti kajian sirah ini akan banyak peperangan-peperangan. Lalu yang ketiga, siapa dari kalangan umat Islam ini yang pandai membaca dan menulis? Yang pandai, maka dia mengajarkan yang tidak pandai. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW sebagai bentuk persiapan menguatkan negara yang akan dipimpin oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW membentuk badan intelijen. Pernah dengar ini, Pak? Ketika Rasulullah berada di kota Madinah, Rasulullah membentuk badan intelijen. Jadi sudah pernah dilakukan Rasulullah dan sudah dilakukan Rasulullah SAW. Apa tugasnya? Dari Madinah menuju ke Mekah, dari Mekah menuju Madinah, Madinah menuju Mekah, Mekah menuju Madinah. Ya, dari mulai hijrah Rasulullah SAW kota Madinah itu, ada 2 sahabat yang diutus oleh Rasulullah SAW,
Talhah bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid. Apa tugasnya? Intel. Dari Mekah Madinah ini berapa kabilah yang ada? Dari Mekah Madinah ini kabilah-kabilah mana yang mendukung Nabi Muhammad dan yang memusuhi Nabi Muhammad SAW. Nah, subhanallah. Jadi bentuk persiapan. Oh, ini kabilah ini membenci Nabi Muhammad, memusuhi Nabi Muhammad. Berarti jika nanti penduduk Mekah kafir Quraisy meminta pertolongan dan dukungan kepada mereka, mereka pasti mau. Ini dari kabilah ada yang mendukung Nabi Muhammad SAW, maka jika ada orang kafir Quraisy datang, tidak akan dibantu. Yang akan dibantunya adalah Rasulullah SAW dan para sahabat. Yang kedua itu, Pak, di sensus tadi. Kemudian yang kedua adalah membentuk badan intelijen. Yang ketiga, Rasulullah SAW membentuk saroya namanya. Saroya adalah perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah SAW. Baik terjadi perang atau tidak, baik orangnya banyak atau sedikit, disebut dengan saroya. Jadi banyak saroya yang diutus oleh Rasulullah SAW, beberapa orang dengan satu pimpinan, berapa orang dengan satu pimpinan. Dan di antara saroya yang cukup dahsyat adalah saroya Abdullah bin Jahash. Saya melihat strategi Nabi besar Muhammad SAW itu luar biasa, Pak. Jadi saroya ini terjadi 2 bulan sebelum Ramadan, 2 bulan sebelum perang Badar. Berarti bulan apa itu, Pak? Rajab nih, bulan kita sekarang ini. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Di bulan Rajab Rasulullah SAW mengutus Abdullah bin Jahash. Dia punya adik namanya Zainab binti Jahash. Abdullah bin Jahash ini adalah anak daripada Umaymah binti Abdul Muttalib. Nabi Muhammad bin Abdullah. Abdullah bin Jahash adalah anak daripada Umaymah binti Abdul Muttalib. Masih ada hubungan kerabat. Diutus dengan jumlah mereka 8, termasuk Abdullah bin Jahash. Abdullah bin Jahash ini sudah masuk Islam dari awal-awal, dan ia termasuk orang yang pernah ngaji ngaji bahasa kita, belajar dengan Rasulullah SAW di Darul Arqam bin Abil Arqam. Jadi termasuk generasi awal lah. Darul Arqam bin Abil Arqam ini adalah tempat ngaji, rumah yang aman dari serangan orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena Darul Arqam ataupun Al-Arqam bin Abil Arqam adalah salah satu daripada kabilah Makhzumiyah. Kabilah Makhzumiyah selalu bertengkar dengan kabilah Bani Hashim. Jadi ketika rumah Al-Arqam dipakai, orang-orang Makhzumiyah tidak mengira bahwasanya rumah itu digunakan oleh orang yang selalu bertengkar dengannya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Jahash sudah pernah juga berjalan ke Habasyah. Jadi pengalaman, track recordnya paten, mantap. Maka Rasulullah SAW perintahkan dia sebagai pimpinan saroya. Abdullah bin Jahash adalah merupakan sosok kedua yang berangkat hijrah sesudah Abu Salamah. Kalau Bapak ingat dan Ibu ingat, ya ada Ummu Salamah, Abu Salamah, ada Salamah. Itu perjalanan hijrah. Abdullah bin Jahash ini adalah sosok yang kedua. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saroya ini dipimpin atas pilihan Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Jahash. Maka saroya ini disebut dengan saroya Abdullah bin Jahash. Rasulullah ikatkan bendera pada tombak yang dimiliki oleh Abdullah bin Jahash, dan dialah satu ataupun orang pertama yang diberi gelar dengan Amirul Mukminin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini strategi Rasulullah, persiapan membentuk tenaga-tenaga, membentuk orang-orang yang kuat. Maka diutuslah 8 orang ini, tepatnya di bulan Rajab. Saat akan berangkat, Rasulullah titip. Apa yang dititip Rasulullah? Surat. Namun Rasulullah katakan, Abdullah bin Jahash,
jangan engkau buka kecuali sesudah 2 hari. Ini surat nih, buka sesudah 2 hari. Baik, Abdullah bin Jahash mengatakan demikian, maka berjalanlah. Kalau sahabat ini tidak amanah, bisa nggak dibuka di jalan, Pak? Bisa, kan Rasulullah tak lihat. Paling ngapain harus 2 hari, saya buka sekarang aja lah. Mana tahu ini perintahnya membahayakan saya. Kalau perintahnya membahayakan saya, pulanglah saya. 10 kilo dibuka, bisa balik. Tapi kalau semua sudah 2 hari, mau balik kemana? 2 hari berarti sudah dekat kota Makkah. Maka di bulan Rajab ini Abdullah bin Jahash bersama 7 orang, ya, total semua itu ada 8 orang dengan Abdullah bin Jahash, sampai hari kedua sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Maka Abdullah bin Jahash dibuka. Ketika dibuka, tulisannya adalah idza nawarta fi kitabi hadza famdi hatta tanzila nakhlatan baina Makkah wa Taif fata'lam li akhbara Quraisy bidiqqah, akhbara Makkah bidiqqah. Paham, Pak? Kasih sudah 2 hari, tunggu 2 hari dulu, Pak, ya. Idza nazarta fi kitabi hadza, jika engkau melihat suratku ini, famdi, teruskan perjalanan, hatta, hingga engkau sampai, hatta tanzila, hingga engkau sampai nakhlatan, area yang di situ banyak pohon-pohon korma, baina Makkah wa Taif, antara Makkah dan Taif. Taif ke Mekah 150 km, jadi sudah dekat. Itu posisinya antara Mekah dan Taif, berarti sudah berapa kilo, Pak? Sekitar 75 kilo atau 80 kilo lah ke Mekah. Mau balik ke kota Madinah, Mekah Madinah berapa kilo? 500 kilo. Fata'lam li, ini misi yang berat itu. Fata'lam li akhbar Makkah bidiqqah, atau fata'lam li akhbar Quraisy bidiqqah. Maka beritahu saya tentang berita orang-orang Quraisy dengan detail. Berat tuh, Pak. Kalau dibaca 10 km dari perjalanan Madinah, sudah balik mungkin itu. Berarti kan harus masuk kota Mekah, harus mengetahui apa yang dibicarakan oleh orang-orang kafir Quraisy, strategi apa yang akan mereka lakukan untuk mungkin menyerang Nabi besar Muhammad SAW. Nah, saat seperti itu dalam perjalanan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Jahash bertemu dengan pasukan daripada kaum Quraisy, rombongan, dan rombongan ini ada kepalanya juga, namanya Amru bin Hadrami. Terjadi pertikaian. Abdullah bin Jahash melesatkan anak panah dan mengenai Amru bin Hadrami. Ini menjadi titik yang akan dipanas-panasi oleh orang kafir Quraisy. Saya katakan tadi, bulannya bulan apa, Pak? Rajab. Sebut 4 bulan haram. Ya, itulah yang Bapak sebutkan tadi. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, berturut-turut 3. Satunya Rajab. Berarti bulan Rajab ini bulan haram. Kalau bulan haram dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, nggak boleh perang, nggak boleh pertumpahan darah di situ. Oh, ini Abdullah bin Jahash telah menyebabkan pertumpahan darah. Dia telah memanah Amr bin Hadrami. Dia telah membuat dan memanas-manasi dan menghidupkan peperangan. Jadi dipanas-panasi oleh orang kafir Quraisy. Dikuatkan lagi oleh Yahudi. Tukang kipas. Sate matang itu karena dikipas. Mulanya tidak apa-apa, tapi karena dikipas nih, akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang diangkat-angkat. Sesuatu yang diangkat oleh orang kafir Quraisy dan dikuatkan oleh Yahudi, yang mana jika dibandingkan dengan yang lain, sesuatu ini tidak banding, lebih kecil. Ada satu berita yang diangkat, ternyata satu berita ini pada dasarnya menutupi berita-berita yang besar. Ada nggak itu, Pak? Ada. Nah, itulah yang dilakukan oleh kafir Quraisy dan Yahudi. Di panas-panas ini terjadi peperangan. Padahal ini kan bulan haram. Kenapa itu Muhammad dan orang-orangnya? Dalam bahasa sirahnya disebutkan,
qad istahalla Muhammad telah menghalalkan wa ashabahu dan sahabat-sahabatnya asyhara al-haram, bulan-bulan haram, bulan-bulan suci ini telah dihalalkan. Itu terjadi penembakan ataupun memanah yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahash terhadap Amr bin Hadrami. Wa safaku fihi dam, dan dia menumpahkan darah. Wa akhadhu fihi al-amwal, mereka mengambil harta daripada pasukan Quraisy ataupun orang-orang Quraisy. Wa asaru fihi rijal, dan menawan orang-orang. Jadi di antara rombongan Amr bin Hadrami itu 2 orang ditawan. Sementara Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 2 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ditawan oleh orang kafir Quraisy. Namanya yang pertama adalah Utbah bin Ghazwan, dan yang kedua adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. 2 orang ini nyasar. Jadi dia cari-cari ontanya kemana, tahunya ditangkap oleh orang kafir Quraisy. Nah, ini ditawan. Sebagaimana orang kafir Quraisy menawan, maka Abdullah bin Jahash juga menjadikan 2 orang daripada kaum kafir Quraisy di bawah pimpinan Amr bin Hadrami itu ditawan 2 orang itu. Dan namanya yang pertama adalah Abdullah bin Utsman, ya, namanya Abdullah bin Utsman, Pak, tapi kafir, ya. Dan satunya lagi namanya adalah Kisan, Al-Hakam bin Kisan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terjadilah pertukaran. Yang mulai siapa meminta untuk dibebaskan tawanan mereka, dia adalah orang kafir Quraisy. Ya, orang kafir Quraisy minta, "Wahai Muhammad, bebaskan tawanan kami." Ini bentuk perhatian Rasulullah SAW kepada para sahabat. Coba lihat Bapak Ibu, dakwah yang bergerak adalah negara. Jadi tidak lagi sahabat Rasulullah SAW yang 2 itu saja, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan. Tidak mereka berdua saja. Mereka ini dilindungi oleh negara, yaitu Madinah, di bawah pimpinan Nabi besar Muhammad SAW. Jika engkau, wahai Quraisy, ingin tawanan engkau dibebaskan, bebaskan dulu sahabat kami. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun sebelumnya saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 217 ketika orang-orang kafir Quraisy tadi dan orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Nabi Muhammad dan para sahabatnya telah menghalalkan bulan-bulan suci, dia telah melakukan pertumpahan darah. Dijawab sama Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang peperangan di bulan haram. Itu dosa enggak ya Rasulullah? Gitulah, Pak. Itu boleh enggak? Kan itu kesalahan. Mereka bertanya kepada engkau tentang itu ya Rasulullah. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul qitalun fihi kabir." Katakan wahai Muhammad, peperangan di bulan itu kabir. Kabir itu bukan artinya besar, artinya adalah dosa. Ya, dosa besar. Namun lihat Bapak Ibu, berita, ternyata ada berita yang lebih besar dari berita yang diangkat. Wasaddun an sabilillah, menghadang orang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa kufrum bihi, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal Masjidil Haram, menghadang, melarang orang untuk masuk ke Masjidil Haram. Nah, ada berapa itu, Pak? 3. Masih ada satu lagi, wa ikhraju ahlihi minhu. 4. Kalian bertanya tentang pertempuran, peperangan di bulan haram. Abdullah bin Jahash telah memanah Amr bin Hadrami. Itu yang kalian tanya. Yang kalian lakukan lebih daripada itu, menghadang dakwah, melarang orang masuk Masjidil Haram, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengeluarkan penduduknya dari Makkah. Nabi Muhammad SAW diusir, Bapak Ibu, dan itu yang dikatakan Rasulullah saat keluar dari kota Makkah, ketika berada di satu tempat yang agak tinggi.
Rasulullah katakan, laula anna ahlak ma kharajtu innaki ahabbul biladi ilayya, sungguh engkau adalah merupakan kampung yang aku cintai, yang Allah cintai. Kalau penduduk engkau tidak mengeluarkan aku tak keluar. 4 Pak ya. Nah, ini adalah pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, kepada para sahabat, khususnya Abdullah bin Jahsh. Allah tegaskan di sini, akbar wa ikhraju ahlihi minhu akbar. 4 hal ini lebih besar dosanya daripada pertempuran, peperangan ataupun hal yang terjadi pada Amr Hadrami yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahsh. Allah kemudian tutup dengan firman-Nya yang saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat ayat ini. Apa yang terjadi dulu dan apa yang terjadi sekarang. Allah menutup ayatnya, surat Al-Baqarah ayat 217. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu ya. Wal fitnatu akbaru minal qatli. Fitnah, menyebarluaskan bahwasanya itu Muhammad melaksanakan pertumpahan darah dengan para sahabatnya, menghalalkan bulan haram, mencuri, mengambil harta orang-orang. Fitnah. Fitnah ini Pak lebih besar dari pembunuhan dosanya. Saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat kondisi kita sekarang. Kalaulah Allah katakan fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan, sekarang fitnah iya, pembunuhan juga iya. Seakan-akan menantang firman Allah Subhanahu wa taala. Ngeri kan Pak? Ada orang yang sudah dibunuh, tidak cukup dibunuh, bahkan difitnah. Padahal Allah katakan wal fitnah saja itu sudah merupakan dosa besar dibandingkan dengan al-qatl yang terjadi pada saat itu. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bentuk perhatian Rasulullah ketika orang-orang kafir ini meminta untuk mengembalikan tawanan yang ditawan oleh Abdullah bin Jahsh, namanya Utsman bin Abdullah maksud saya. Tadi Abdullah bin Utsman saya sebut, namanya Utsman bin Abdullah. Salah nama, salah bapak, lain nanti orangnya kan Pak. Ya, Utsman bin Abdullah. Yang ditangkap Abdullah bin Utsman. Bukan itu berarti orangnya. Ini Utsman bin Abdullah. Dan satunya lagi adalah Al-Hakam bin Kisan. Nama-nama Islam gitu Pak ya. Utsman bin Abdullah. Tapi kafir Quraisy ini. Subhanallah, 2 orang ini ditangkap, lalu kemudian orang kafir meminta dibebaskan. Rasulullah katakan, bebaskan dulu 2 sahabat saya. Cinta Rasulullah kepada para sahabat. Bebaskan dulu Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan, akan saya bebaskan 2 orang tawanan ini. Akhirnya dibebaskan oleh orang kafir Quraisy. Subhanallah, 2 orang tawanan Abdullah bin Jahsh dari kalangan kafir Quraisy. Dan saya sebut namanya Utsman bin Abdullah dan satu lagi Al-Hakam bin Kisan. Mereka bebas dan dikembalikan. Nah, di antara 2 ini atas izin Allah dan hidayah Allah Subhanahu wa taala masuk Islam. Utsman bin Abdullah. Jadi Utsman bin Abdullah masuk Islam. Bapak Ibu, kalau